Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, sahabat muslim yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala lewat Surah Ali Imran ayat 26 telah menuliskan firman-Nya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tu'til mulka man tasha. Allah memberikan kerajaan bukan berarti jadi raja, tapi memberikan kemuliaan, memberikan kesuksesan hidup kepada siapa saja yang dikehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah cabut itu kesuksesan, Allah cabut itu kerajaan atas kehendak Allah. Wa tu'izzu man tasha. Allah muliakan orang-orang yang Dia kehendaki. Wa tudhillu man tasha. Dan Allah sesatkan orang-orang yang Dia kehendaki. Biyadikal khair. Di tangannya lah semua kebaikan. Para pemirsa sekalian, hidup kita ini hanya sebagai pelaku saja. Yang memegang kendali remote hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, Allah itu memberikan kejayaan kepada seseorang. Allah tidak peduli dari latar belakang apa saja. Enggak peduli. Enggak ada urusan. Kadang-kadang berbanding terbalik. Pernah ada seorang yang ahli dalam minuman keras. Dahulu pernah bertemu dengan seorang ulama besar dari Baghdad, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah seorang insinyur pertanian, ternyata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu yang juga guru spiritual yang besar. Ditanya oleh seorang pemabuk ini, "Wahai Syekh, aku mau nanya kepadamu. Apakah Allah mampu merubah malam menjadi siang?" Kata Syekh, "Mampu." Yang kedua, apakah Allah mampu, Syekh, merubah orang yang ahli maksiat menjadi orang yang ahli ibadah? Kata Syekh, tentu mampu. Dan yang ketiga, apakah Allah mampu, hai Syekh, Allah itu merubah orang yang taat seperti dirimu menjadi orang yang ahli maksiat seperti diriku? Maka Syekh Abdul Qadir Jailani enggak mampu untuk menjawab pertanyaan ini. Karena biyadikal khair, di tangannya lah semua kebaikan. Kita masuk surga bukan karena kita alim. Kita insya Allah besok masuk surga bukan karena kita ini hafal Quran, bukan karena kita ini haji, bukan karena kita ini ahli ibadah, ahli puasa Senin Kemis, puasa Daud dan sebagainya, ahli sholat malam. Enggak. Tapi karena kasih sayangnya Allah. Allah punya kasih sayang
itu ditebarkan kepada semua makhluknya, wabil khusus untuk orang-orang yang muslim. Bahkan Allah itu dalam memberikan malapetaka, bencana kepada suatu kaum, itu masih ditunda dulu. Buktinya sekarang banyak orang yang ahli maksiat umurnya sampai 60, 70, 80 tahun. Allah tunggu taubatnya. Karena semua ini kasih sayangnya Allah. Dan jangan lupa, doa-doa kita, orang-orang Islam, orang-orang Muslim pada Allah tidak akan kembali dengan tangan kosong sia-sia. Di zaman Nabi Daud alaihissalatu wassalam, Nabi Daud punya umat banyak, ada yang ikut Islam, ada yang tidak. Nah, yang dari yang tidak Islam ini ada satu ketua kepala sukunya, ini yang disandra oleh, katakan, umat Nabi Daud yang mengikuti Nabi Daud. Sandra, dipegang, kata orang-orang ini, gimana Nabi kalau ini saya bunuh? Jangan. Sian, dia juga butuh petunjuk. Terus gimana ini? Udah dihukum, mau dihukum, hukum silahkan. Akhirnya oleh orang-orang ini ditaruh di atas batu yang tinggi, di atas puncak sana, diikat yang dia tidak bisa turun. Orang ini diketahui dia menyembah matahari, menyembah bulan. Dia tidak mau diajak Nabi Daud menyembah Allah. Begitu ditaruh di atas batu, diikat, dan dia tidak bisa bergerak apapun, maka orang-orang meninggalkan tempat itu. Lalu tibalah malam, orang yang tadi diikat di atas itu, dia berjumpa dengan bulan. Wahai Tuhanku, katanya, aku ini hambamu. Tolonglah aku, sekarang aku dalam kesulitan yang besar. Namun bulan pun tak peduli, berjalan dan tenggelam. Pagi harinya ganti matahari. Wahai matahari, engkau lebih besar daripada bulan. Engkau lebih mulia. Sinarmu jauh lebih terang kemana-mana. Dan saat ini aku mengangkat engkau sebagai Tuhan. Tolonglah aku dalam kesulitan besar. Namun matahari pun sama membisu, tidak menjawab doa dari orang ini. Begitu dan begitu berjalan sampai waktu 3 hari. Nggak makan, nggak minum. Kemudian sampai di akhir usahanya sudah lemah badan, dia mengatakan, wahai Zat yang membuat matahari, yang membuat bulan, yang membuat bintang-bintang ini, yang membuat diriku, selamatkan aku dari tempat ini. Berilah aku kehidupan yang layak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk menyelamatkan orang itu. Wahai Jibril, kamu turun untuk pegang itu orang itu, lepaskan ikatannya tanpa cacat, letakkan dia di bawah. Begitu diletakkan di bawah, hari keempat orang berbondong-bondong yang kemarin dulu itu mengikat, dilihat orang ini kok sudah ada di bawah. Maka mereka bertanya, kamu kenapa bisa di bawah? Termasuk Nabi Daud juga ada di situ. Kenapa kamu bisa ada di bawah? Siapa yang menurunkan kamu? Lalu orang ini pun menjawab, kamu tanya aja kepada Tuhanku. Semalam aku sudah minta kepada Tuhanku dan sudah dijawab. Lalu Nabi Daud mengangkat tangannya, ya Allah, 4 hari yang lalu orang ini diikat oleh umat-umatku di atas sana. Aku tahu tidak ada yang mampu untuk menurunkan. Saat ini dia ada di bawah. Ada apa ini ya Allah? Lalu dengan kuasa Allah, Nabi Daud diberi kemudahan untuk mendengar jawaban Allah. Wahai Daud, hari pertama dia waktu habis diikat, dia minta kepada Tuhannya, dia datang. Dia menangis kepada Tuhannya yang namanya bulan. Namun bulan tidak mendengar, nggak mau tahu. Kemudian paginya
minta kepada Tuhannya yang namanya matahari. Dipikir sudah kuat, gagah, bisa melindungi. Ternyata matahari pun lewat, tidak bisa menolongnya. Minta kepada Tuhan-Tuhan yang lain, kepada bintang, apalagi yang lebih kecil. Itu pun tidak bisa menolongnya. Lalu dia pada hari yang terakhir datang kepadaku. Dia mengatakan, wahai zat yang membuat semua benda-benda planet ini, matahari, bulan, bintang, dan termasuk manusia. Dia datang kepadaku minta, kalau aku tidak mau mengabulkan doanya, wahai Daud, lalu apa bedanya aku dengan bulan? Lalu apa bedanya aku dengan matahari? Apa bedanya aku dengan bintang? Kan sama saja. Maka sampai di situ terbukalah pintu hidayah dari orang ini. Semua ini menuntut kejujuran hati. Dan kejujuran hati itu laki-laki. Titik nolnya adalah dari akhlakul karimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk melihat secara terang benderang mana hidayahnya, mana petunjuk Allah yang bisa kita ikuti. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.